Ya Bang, kedatangan ke Polres hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kedatangan saya itu untuk menyampaikan kehadiran saksi besok. Tapi siapa? Untuk sementara saya nggak bisa beritahukan. Yang kedua, saya juga akan mencoba untuk menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ada hal-hal yang melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap supaya dilakukan pengembangan untuk mencari pihak-pihak yang terkait yang diduga ada bagian dari persoalan ini. Jadi itu yang mau saya sampaikan, bahwa sebagaimana ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa sesuatu yang dipergunakan untuk melakukan itu tidak dilakukan sendiri, tapi melibatkan pihak lain. Jadi saya berharap pihak lain ini untuk juga ditelusuri supaya dimintain pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga mengakibatkan adanya sebuah peristiwa kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu. Itu intisarinya. Kalau boleh tahu pihak yang akan dipanggil itu dari mana? Kalau besok itu saksi saya tidak boleh sampaikan karena dia amanah kepada saya. Yang jelas insya Allah besok dia hadir. Saya juga akan menyampaikan karena baru bisa hadir itu besok. Jadi supaya tidak terjadi miss atau kesalahpahaman, saya menyampaikan mohon diberikan izin karena tidak bisa hadir dan mohon diberi waktu hadir besok. Saksinya itu sangat penting sekali saya sampaikan, bahkan dialah yang tahu sebetulnya peristiwa yang terjadi di apartemen yang pertama. Jadi saya cukup sampai di situ. Mohon maaf, saya harus lindungi saksinya karena saksinya juga tadi telepon saya, Bang sampaikan saya bisa hadirnya besok. Dan dia minta supaya nama dia di-secret, dirahasiakan karena untuk kepentingan dia sendiri. Dia juga meminta perlindungan, tapi bukan perlindungan ke LPSK, meminta supaya plus dia punya nama jangan disampaikan. Tapi ini sahabat atau ini bagian orang yang sangat penting dari peristiwa ini. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa ini yang hadir besok itu orang yang tahu kejadian di apartemen yang pertama. Jadi biar tahu semua nih ya. Jadi jangan sampai kebingungan dengan peristiwa ini. Peristiwa ini ada beberapa kejadian pada satu tempat di bulan Maret, di bulan April, ada lagi di bulan Mei, Juni, terus habis itu Juni, Juli. Itu semua saksinya berbeda-beda. Jadi kenapa saya katakan saksinya berbeda-beda? Memang saksinya hanya mengetahui pada batasan-batasan tersebut. Nah, ada saksi yang hanya mengetahui pada batasan di bulan Maret dan April. Ada saksi yang mengetahui pada porsi Maret sampai terakhir. Ada juga yang hanya khusus pada bulan Juli dan Juli. Seperti itu kejadiannya. Bang, ini kan berarti kasih saksi kunci ya Bang ya? Kunci. Semuanya saksi adalah saksi kunci dalam peristiwa ini. Kenapa saya katakan semua? Karena semua itu saksi yang mengetahui. Yang kedua, saksi yang mengetahui pada kejadian-kejadian tertentu. Jadi sehingga makanya di dalam peristiwa ini ada kejadian tertentu, saya katakan ada yang mengetahui di bulan Maret sampai seterusnya, sampai detik terakhir di bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang khusus mengetahui di bulan Maret sampai April Mei ya. Jadi nah setelah itu ada lagi yang saksi yang mengetahui pada bulan Juni dan Juli. Nah itu saksi tersendiri dan satu sama lain hanya tidak semua saling mengetahui. Bang, abang menyebut saksi dalam tanda kutip saksi kuat Bang. Kenapa baru sekarang dia mau untuk sebagai saksi Bang? Anda tidak mengikuti prosesnya. Kalau Anda bertanya seperti itu, Anda tidak mengikuti prosesnya. Karena kalau Anda mengikuti prosesnya, di mana sekarang ada penyidikan, berarti semua yang saya sampaikan itu semuanya sudah diperiksa. Bang, berarti ada berapa saksi lagi nanti? Jika ada tambahan ini, mungkin menjadi 18 ya. Saya coba akan cross check, mohon maaf kalau saya salah, karena saya tidak mungkin banyak tahu. Yang saya tahu adalah saksi yang saya sampaikan, saksi yang saya dampingi. Tapi penyidik punya hak untuk memanggil siapa saja yang terkait dengan peristiwa ini, dan saya tidak punya hak untuk tanya-tanya karena saya tidak mau
mencoba untuk masuk hal-hal yang menjadi kewenangan daripada penyidik. Untuk besok sendiri satu doang atau memang ada beberapa? Sementara yang akan datang satu. Apakah nanti ada panggilan dari pihak penyidik kepada pihak-pihak lain, saya tidak tahu. Yang jelas ada hal yang terpenting, bahwa ada hal-hal yang memang perlu untuk ditelusuri, keterlibatan pihak-pihak lain dalam peristiwa ini. Untuk jenisnya sendiri bang, maaf bisa dikasih tahu cewek atau cowok? Kan suruh merahasiakan. Kalau saya disuruh merahasiakan kan saya tidak boleh sampaikan. Yang jelas saksinya insya Allah besok pagi sudah hadir. Atau kalau enggak siang atau sore. Pokoknya besok lah. Berarti akan didampingin abang juga? Saya akan dampingi. Saya akan dampingi karena menjadi kewajiban saya untuk menghadirkan saksi. Karena beberapa saksi ini ada saksi yang sudah saya daftarkan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Ada saksi yang tidak mau didaftarkan karena dianggap nanti aja bang. Nah, saya bilang sama mereka kalau saat ini Anda semuanya dalam saksi-saksi yang tidak diketahui. Tapi pada saat proses ini masuk dalam persidangan, di mana proses berkas perkara ada diterima oleh orang yang menjadi terdakwa atau menjadi tersangka, mohon maaf tersangka, pasti nama-nama tersebut ada dalam berkas perkara. Dan disitulah saya minta LPSK untuk turun tangan dan kita sepakat sementara ini dimonitoring saja saksinya. Bang, ini untuk pemeriksaan saksi besok ini permintaan langsung dari saksinya atau memang ada permintaan dari pihak Nikita Mirzani untuk diperiksa? Ini saksi yang saya ajukan. Karena dia saksi yang mengetahui peristiwa. Jadi peristiwa yang saya bilang tadi, ada saksi yang khusus mengetahui peristiwa itu di bulan Maret sampai Mei, khusus pada waktu itu. Ada saksi juga yang mengetahui yang cukup panjang sampai bulan Juli. Tapi ada juga saksi yang hanya mengetahui di bulan Juni dan sampai bulan Juli. Seperti itu kejadiannya. Bang, update soal perkembangan Laura.